Oke, kali ini kita akan membahas soal UI dan UX. Untuk pertama kita akan membahas UX terlebih dahulu. UI dan UX merupakan komponen penting di dalam sistem, uh, dalam artian perangkat lunak. Jadi kita saat akan membuat sebuah perangkat lunak tidak hanya dituntut untuk membuat sistemnya yang baik saja, tetapi UI dan UX juga penting untuk kita perhatikan karena sistem yang baik pastinya akan membuat orang nyaman menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, UI dan UX merupakan komponen yang akan mempengaruhi seberapa menyenangkan pengalaman menggunakan aplikasi yang kita buat. Oke, UX. UX atau user experience. Di sini ada dua buah contoh petunjuk ya. Saya sebut saja yang biru dan yang orange atau merah. Di sini ada dua contoh UX yang berbeda. Kita lihat dulu yang warna biru. Di situ ada petunjuk ke Children Audiology, lalu ada X-ray Department, ada ultrasound, ada di hospital dan seterusnya. Nah, di situ jelas ya petunjuk arah panahnya. Misalnya yang Children Audiology, ya, arah panahnya kemana, lalu X-ray Department kemana. Nah, berbeda dengan yang sebelah kiri yang berwarna orange atau merah. Di situ ada dua petunjuk arah ke customer car park dan juga deliveries. Nah, secara pengalaman pengguna yang sebelah kiri ini lebih buruk ya, karena kita bingung kan saat lihat ini anak panah misalnya yang deliveries, ini anak panahnya yang di atas atau yang di kiri nih. Jadi kita bingung saat kita mau ke deliveries misalnya, saya harus ke kanan atau ke kiri karena di sini tidak jelas nih arah panahnya yang mewakili deliveries itu yang mana, yang kiri atau yang atas. Nah, ini yang disebut dengan user experience. Jadi pengalaman orang saat melakukan sesuatu. Oke, contoh yang lain di sini ada contoh dua buah remote ya. Kira-kira dari dua remote yang ada, mana yang memiliki user experience lebih baik? Nah, secara UX harusnya yang atas ya. Kenapa? Karena lebih jelas begitu. Misalnya kalau kita bilang remote yang bawah, kalau saya mau mematikan, saya bingung tuh, saya mau tekan yang mana karena ada dua tombol off, iya kan? Yang satu dia tulisannya off, yang satu dia tulisannya atau dia dengan menggunakan simbol off, sehingga secara experience kita jadi bingung tuh kalau kita mau menyalakan atau mematikan si remote tersebut, apakah kita misalnya klik yang ini atau klik yang ini, karena dia menjadi ambigu. Berbeda dengan ini, jelas ya, oh ini adalah button untuk mematikan. Oke, next, di sini ada dua contoh. Pertama kita lihat yang atas, hot or cold, lalu ada yes dan no, dan juga yang bawah available in, required, select one, hot, yang di bawahnya cold. Jadi secara experience tentunya lebih baik yang di bawah karena jelas kita diminta mau apa, yang panas atau yang dingin. Kalau panas kita tinggal pilih yang panas, kalau yang dingin kita tinggal pilih yang dingin. Berbeda dengan yang di atas, pengalamannya kurang baik karena kita bingung hot or cold. Yesnya yes apa nih, yes hot atau yes cold, jadi ambigu, jadi kurang jelas. Nah, berikut ini adalah beberapa salah kaprah ya atau miskonsepsi tentang user experience. Pertama, user experience design itu bukan interface design. Interface itu salah satu komponen dari user experience. Saya ulangi, interface merupakan salah satu komponen dari user experience.
karena terkadang kita lihat ada yang mengatakan bahwa UI dan UX itu adalah hal yang sama. Sebenarnya kurang tepat karena interface sendiri adalah salah satu komponen dari UX. Namun bukan hanya itu, masih ada komponen-komponen lainnya. Ini menurut Peter Merhal. Oke, miskonsepsi yang kedua, user experience design itu bukan kosmetik. User experience itu bukan kosmetik, pixel passing dan penempatan button itu concern semua orang. Nah, kadang juga orang pikir user experience itu tentang tampilan yang bagus, tentang penempatan buttonnya di sebelah mana. Padahal bukan sekedar itu ya. Ini menurut Christian Crumlis. Oke, di sini ada contoh desain dari sebuah mug atau sebuah gelas ya. Desainnya cantik ya. Ada ini kucing ya, harusnya kucing. Ada telinganya. Secara desain dia bagus. Nah, ini yang dimaksud tadi sebenarnya user experience itu bukan tentang kosmetik atau desain yang bagus, tapi lebih ke pengalaman pengguna. Nah, ini contoh ini adalah sebuah desain yang bagus, tetapi saat digunakan ternyata experience-nya tidak begitu baik ya. Karena kalau dipakai minum bisa masuk ke mata ya. Miskonsepsi yang ketiga, user experience design itu bukan bagian dari proses. Jadi user experience itu bukan sebuah checkbox yang bisa dilakukan lalu move on. Ini menurut List dan Zico. Dalam artian kita nggak bisa buat user experience seperti melakukan checkbox. Oh, button ini sudah ada, button itu sudah ada, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah user experience design itu bukan hanya tentang teknologi, karena user experience itu tidak hanya dibutuhkan di layar. User experience berlaku di semua produk, artefak, dan sistem. Jadi user experience sebenarnya lebih luas ya, bukan hanya tentang aplikasi, tapi pengalaman seseorang dalam melakukan sesuatu itu dapat dikatakan sebagai user experience. Nah, ini menurut Bill de Rossi. Oke, yang kelima, user experience is everywhere. User experience itu tentang bagaimana kita hidup, tentang semua yang kita lakukan itu ada di sekitar kita. Jadi yang tadi saya katakan, pengalaman saat melakukan sesuatu itu disebut sebagai user experience. Oke, miskonsepsi yang keenam adalah user experience design itu bukan hanya tentang user. Ada kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi. Kita tidak bisa hanya memikirkan yang terbaik bagi user. Dalam artian saat kita sudah mungkin nanti kalau kalian bekerja sebagai programmer atau desainer, saat memikirkan UX, kita tidak hanya memikirkan soal bagaimana usernya saja, tetapi ada kebutuhan bisnis di dalamnya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi maksudnya bagaimana. Oke, jadi kalau begitu apa sih user experience? Definisi formalnya adalah user experience mengacu pada bagaimana suatu produk bekerja dan digunakan pada kehidupan sehari-hari. User experience yang baik adalah ketika tujuan user dan tujuan organisasi bisnis tercapai secara bersamaan. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa saat membuat sebuah user experience, pastikan kita tidak hanya memikirkan tentang usernya juga, tetapi harus memikirkan soal goal bisnis dari produk yang kita buat, sehingga tujuan user dan juga tujuan organisasi atau organisasi yang membuat sebuah produk itu bisa tercapai secara bersamaan. Oke, di sini ada rumus bagaimana membuat user experience yang baik. Pertama, tentukan dulu bisnis goalnya apa, lalu user goalnya seperti apa. Setelah itu kita bisa buat user interface dan juga back end proses. User experience design sama dengan problem solving. Jadi dia harus mencakup kebutuhan user dan bisnis goal. Ini seperti yang tadi sudah disinggung. Lalu memastikan produk sesuai dengan ekspektasi user. Ini sangat penting
Karena jangan sampai user sudah punya ekspektasi yang tinggi tentang produk yang kita buat atau aplikasi yang kita buat, ternyata itu tidak sesuai ekspektasi. Dan memastikan high quality product itu visible untuk dibuat dan diimplementasikan. Nah, ini penting ya, jangan sampai kita membuat karena dari sisi desain, saya mau buatnya bentuknya seperti bentuk yang aneh-aneh begitu, tetapi ternyata dari sisi teknologi dan secara pengimplementasiannya susah begitu. Nah, ini juga kurang tepat ya, dalam artian saat kita merancang sesuatu, pastikan itu bisa diimplementasikan. Lalu user experience design membuat user menggunakan suatu produk. Nah, ini sangat penting ya. Mengapa tadi saya jelaskan di awal pentingnya UX dan UI, karena ini akan berpengaruh kepada seberapa betah atau seberapa lama orang menggunakan aplikasi atau produk yang kita buat. Nah, user mudah untuk tahu bagaimana menyelesaikan sebuah task. Jadi saat kita membuat sistem, jangan sampai user itu merasa bingung. Ini saya mau melakukan, misalnya saya mau tambah data, ini gimana caranya nih? Ini buttonnya yang mana nih? Jangan sampai ada hal seperti itu. Itu artinya secara experience kurang baik aplikasi yang kita gunakan. Yang kita buat. How to matter how complex it is, tetap terlihat simple. Jadi sebagaimanapun kompleksnya sistem yang kita buat, dia harus tetap terlihat simple. Nah, ini sangat penting ya. Effort and cognitive load seminimal mungkin. Jadi ini jangan sampai orang itu butuh effort lebih untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Jangan sampai dia bingung nih, saya mau melakukan misalnya saya mau cetak data, ini saya bingung gimana caranya, ini buttonnya yang mana. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Lalu ada feedback dan respon yang cepat. Nah, ini sangat penting, makanya kalau di aplikasi Android developer harus selalu melihat rating ya, karena di situ ada feedback dari pengguna dan harus direspon dengan cepat. Ketika terjadi kesalahan, mudah untuk diperbaiki. Nah, ini sangat penting. Jadi pentingnya tadi kita membuat aplikasi yang visible ya, yang artinya bisa diimplementasikan. Karena apa? Karena tadi misalnya terjadi kesalahan, maka kita mudah untuk memperbaiki. Nah, itu dari sisi UX ya, atau user experience atau pengalaman pengguna. Nah, sekarang kita lihat dari sisi user interface. User interface, UI atau user interface. Apa itu user interface? Bisa dikatakan titik di mana manusia berinteraksi dengan komputer, website atau aplikasi. Nah, contoh di sini ada gambar user pengguna, ada website, ada komputer dan juga aplikasi. Jadi pengertian sederhananya UI adalah titik di mana manusia berinteraksi dengan komputer, website atau aplikasi. Oke, bagaimana cara orang berinteraksi atau bagaimana cara human berinteraksi dengan komputer? Caranya ada beberapa indera yang bisa berinteraksi dengan komputer. Misalnya, pastinya yang pertama adalah mata. Caranya gimana? Dengan melihat screen yang ada di kamera. Lalu berinteraksi dengan cara apa lagi? Dengan menggunakan jari, dengan menggunakan keyboard ya, keyboard, fingerprint atau touchscreen. Jadi dengan menggunakan jari. Lalu bisa juga berinteraksi dengan menggunakan ear atau telinga, dengan menggunakan notification audio, maupun dengan menggunakan indera mulut ya, dengan microphone call. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah saat kita merancang sebuah user interface, kita harus pastikan apa saja indera yang nanti digunakan si user, yang kira-kira akan digunakan user dalam mengakses aplikasi yang kita buat. Karena ini kan tentunya akan berpengaruh kepada tampilan yang akan kita buat nantinya. Apa itu user interface design?
Suatu proses di mana desainer membuat tampilan suatu aplikasi yang fokus pada look dan style. Jadi kalau di UX tadi, concernnya adalah tentang bagaimana pengalaman user saat menggunakan atau mengakses sebuah aplikasi. Tetapi kalau pada UI dia lebih ke look dan style dari aplikasi yang dibuat, tetapi tentunya dengan mempertimbangkan experience yang tadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain user interface. Ya, kita saat membangun atau mendesain user interface ada beberapa solusi-solusi yang harus kita pertimbangkan. Misalnya solusi satu seperti apa dan tidak terpenuhi, kita harus memikirkan bagaimana solusi kedua. Begitu pula misalnya solusi yang kedua tidak terpenuhi, kita harus memikirkan bagaimana solusi yang ketiga. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain user interface pertama adalah usability, likability nomor 1, desain nomor 2. Jadi walaupun tadi dikatakan UI itu lebih ke look dan juga style, tetapi dari look dan juga style tadi yang harus kita concern adalah tentang usability dan likability, karena orang itu kalau aplikasinya usable, jadi mudah digunakan, menyenangkan digunakan, orang akan lebih lama untuk menggunakan aplikasi tersebut. Contoh misalnya misalnya TikTok ya. TikTok, kenapa orang cukup lama bermain di sana? Karena ya tentunya ada usability dan likability. Karena kan waktu TikTok muncul dia kan seperti atau mirip dengan Instagram ya, tetapi dia memberikan pengalaman yang cukup berbeda dari segi desain, sehingga di situ ada pengalaman baru dari pengguna, dan ya kita bisa lihat TikTok menjadi salah satu aplikasi yang penggunanya cukup banyak. Lalu yang kedua harus enjoyable, jadi pastikan desain UI yang kita buat itu enjoy digunakan oleh user. Karena kalau dia sudah enjoy berarti dia akan memakai dengan durasi yang lama begitu. Lalu komunikasikan brand value, itu sama dengan user trust. Jadi ini lebih ke produk ya. Dalam artian setiap produk sebuah brand pasti memiliki value kan, value. Sehingga kalau brand value-nya terpenuhi, maka user trust-nya itu akan terpenuhi juga. Misalnya kayak kita menggunakan aplikasi misalnya Dana kan biasanya kita taruh uang digital di situ ya. Kenapa brand value-nya kan pasti ke trust ya, kalau yang kita bicara soal aplikasi dana digital seperti itu. Jadi kepercayaan pengguna. Jadi kita percaya kalau Dana ini aman, Dana ini digunakannya mudah dan seterusnya. Jadi brand value-nya juga berjalan dengan user trust. Bagaimana membuat desain yang baik? Pertama, membuat elemen UI desain yang mudah diprediksi kegunaannya. Nah, dalam artian kan sekarang aplikasi itu hampir semua sudah ada ya. Jadi hampir semua aplikasi sudah ada. Itu kita tinggal ikut saja, dalam artian biasanya sudah ada desain default template begitu. Contoh kalau kalian lihat aplikasi, pastikan misalnya kita sebut saja aplikasi desktop ya, pasti di menunya dia memiliki menu file, menu edit, menu view, menu history, menu tools, menu window. Itu hal yang umum ada kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kita buat desain yang mudah diprediksi, dalam artian misalnya saya mau melakukan pengaturan di aplikasi, pastikan kita akan mencari di setting ya. Nah, jangan sampai kita buat pengaturan aplikasi di misalnya file atau edit. Nah, ini orang kan nggak bisa prediksi loh. Biasanya kan kalau saya mau setting itu kan ada di bagian setting ya. Saya mau melakukan pengaturan harusnya ada di
menu settings itu. Di situ nanti ada banyak pengaturan. Tetapi di sini kita mau ceritanya mau buat sesuatu yang berbeda, kita taruh di file. Nah, ini kan menjadi tidak tepat karena itu di luar prediksi kegunaannya ya. Lalu mudah untuk bernavigasi. Nah, ini saya rasa kalian semua paham bagaimana caranya atau apa yang dimaksud dengan mudah untuk bernavigasi. Jadi jangan sampai kita buat aplikasi, misalnya kita buat aplikasi HP, kita buat buttonnya kecil sehingga orang tuh susah untuk mengklik button tersebut. Nah, ini kan jadi kurang tepat ya. Makanya kita buat semua sesuai dengan kebutuhan. Kalau tampilannya untuk smartphone ya pasti berbeda dengan tampilannya website. Lalu berikutnya adalah simple. Ya, simple tadi kalau sudah sedikit dibahas adalah walaupun aplikasi itu kompleks, tapi kita harus PR-nya bagaimana membuat sesimpel mungkin. Lalu tampilan yang membuat nyaman dilihat di mata. Nah, ini penting ya, karena semua aplikasi itu jatuh pada kesan pertama atau pandangan pertama ya. Saat kita membuka aplikasi baru, pasti kita akan melihat bagaimana tampilan dari aplikasi tersebut. Kalau tidak nyaman, biasanya kita tidak mau kembali lagi ke sana. Hindari banyak action dalam satu page ya. Jadi walaupun tadi kompleks, aplikasinya kompleks, sebisa mungkin tetap harus simple. Mudahkan user dalam melakukan kontrol. Jadi ini yang penting ya. Makanya kalau di HP smartphone ada fitur tuh kita bisa kasih aplikasinya tuh kalau di tab ya atau diklik 2 kali ke aplikasinya, nanti dia agak turun ke bawah sampai setengah. Kenapa? Karena untuk misalnya kita mau menekan, biasanya kan button back ada di pojok kiri atas ya, sedangkan jempol kita biasanya nggak bisa sampai di bagian atas dari HP misalnya, karena ada beberapa HP yang misalnya yang seri plus itu dia besar. Nah, biasanya itu ada kontrol yang mana dia bisa menurunkan sedikit posisi aplikasinya sehingga bagian-bagian yang di atas itu bisa dijangkau dengan menggunakan hanya satu tangan saja, atau biasanya dengan menggunakan jempol kalau orang pada umumnya. Lalu memberikan feedback well impact. Nah, ini makanya pentingnya feedback atau masukan ya. Jadi kalau ada orang yang kasih masukan ke kalian, sebenarnya itu penting ya. Bisa jadi memang ada sesuatu yang kurang di bagian tersebut. Lalu gunakan design pattern. Ya, ini pattern dalam, mungkin saya bisa bilang template-template yang sudah ada, dalam artian default yang sudah pernah ada sebelumnya, itu sangat membantu. Lalu menjaga konsistensi brand. Nah, ini sebenarnya terkait sebuah produk ya. Oke, itu saja poin-poin yang sebaiknya harus dipikirkan saat kita akan membuat user interface. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup di sini, sampai di sini saja. Kita akan lanjut di kelas pada sesi offline. Oke, untuk kali ini silakan absennya diisi, passwordnya adalah sistem informasi, semuanya disambung, S-nya menggunakan huruf besar. Terima kasih.